Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Suatu sukacita yang besar kita bisa bertemu kembali melalui ibadah live streaming pada hari ini. Kita mengucap syukur buat Bapa kita yang sungguh sangat baik. Saya undang jemaat Tuhan ada di rumah, kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan bersukacita merasakan kebaikan Bapa kita yang sungguh luar biasa baik. Lewat puji-pujian dan penyembahan dan lewat firman Tuhan akan disampaikan. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan bersorak buat Allah Bapa kita, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Jangan lelah, kita bekerja buat Allah kita, sebab Dia juga bekerja buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari kita bersorak buat Allah kita. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya, menjadi siap dibangun dasar iman. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada pernah lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Saya cuma nyatakan, oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, oh, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah.
Tuhan. Haleluya, kami bersuka cita buat Engkau Tuhan. Dan kami menaikkan pujian kami kepada Engkau sebab Engkau Allah yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Gloria, haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Kami bersuka cita buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari cuma Tuhan nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Music. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari cuma Tuhan nyatakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Yesus. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu
yang luar biasa dalam hidup kami, dan kami siap menyembah Engkau Tuhan. Dengan hati bersyukur, kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang setia dan baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu, dan alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Oh, mari jemaat Tuhan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Oh, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu, dan alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus, Yesus Tuhan tenanglah jiwaku Tuhan dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang ke
dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus, yang cuma Tuhan nyatakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang Dia kemuliaan-Mu selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus, Tuhan Rajaku, mengikuti-Mu Tuhan, mengikuti rencana, mengikuti-Mu, mengikuti rencana, dan mengikuti-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi, GBI Sukacita di Bandung. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, walaupun lewat online. Dan juga sangat bahagia bisa bertemu lewat online dengan Bapak Gembala Sidang senior saya yang sangat dikasihi Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Bersih Tarikan, bersama Ibu, dan juga bersama seluruh keluarga. Salam kami, salam saya dari Jakarta, menyertai pelayanan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik daripada khotbah pada hari ini adalah berfungsi di dalam tubuh Kristus, berfungsi di dalam tubuh Kristus. Satu topik yang sangat indah, sangat luar biasa, biarlah memberi pencerahan kepada kita dalam melayani Tuhan. Marilah kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, hamba-Mu mengucap syukur dan bersukacita boleh mendapatkan kesempatan untuk melayani gereja-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasihi, Gereja GBI Sukacita di Bandung.
Bapa di sorga, biarlah hamba-Mu dituntun oleh Roh Kudus. Dan juga seluruh jemaat yang mendengar juga dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan, boleh mendapatkan hikmat yang berasal dari sorga. Dan akan mendukung pelayanan kami untuk bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melayani dan benar-benar berfungsi di dalam tubuh Kristus, sebetulnya ada 3 proses. Ya, saya akan sampaikan dengan singkat 3 proses itu. Yang pertama adalah proses kelahiran baru yang pertama. Karena tidak mungkin orang yang belum lahir baru, belum bertobat, belum membuka hati, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum menerima Roh Kudus, bisa berfungsi. Saudara. Jadi yang pertama adalah proses kelahiran baru. Ya, setiap orang yang menerima Yesus, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami yang namanya kelahiran baru. Menjadi manusia baru, ciptaan baru, manusia jenis baru. Yang tidak sama dengan manusia yang lama, dan juga tidak sama dengan manusia-manusia di luar Yesus. Karena Kristus tinggal di dalam kita. Puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, setelah lahir baru, saudara, ya dalam bahasa aslinya disebut sebagai kainos, ya ciptaan baru, manusia jenis baru, kita nggak bisa langsung berfungsi. Kita harus bergabung, harus masuk di dalam tubuh Kristus. Kita harus masuk bergabung di dalam jemaat Tuhan, yang adalah gereja Tuhan, yang adalah tubuh Kristus. Saudara, kita mesti tahu bahwa Kristus menyatakan dirinya di dunia ini adalah melalui gerejanya. Dan salah satunya adalah gereja yang dikasih GBI Sukacita. Kita mesti bergabung kepada satu gereja. Kita mesti bergabung kepada satu lembaga surgawi ini yang ada di dunia. Satu-satunya lembaga surgawi yang ada di dunia adalah gereja. Itulah pernyataan tubuh Kristus di dalam dunia ini adalah gereja, saudara. Untuk apa kita bergabung di dalam keluarga Allah, di dalam jemaat Kristus yang adalah gereja, ya khususnya GBI Sukacita di Bandung ini, ya karena apa saudara? Kita setelah lahir baru kita mesti bertumbuh, kita mesti belajar, dan kita mesti berlatih, saudara. Ya, orang yang baru lahir dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik, tapi dia akan mulai bertumbuh, mulai belajar dan berlatih. Bertumbuh dalam hal apa? Bertumbuh pasti dalam hal pengenalan akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, saudara. Ya, saudara bertumbuh dan mulai belajar bekerja sama dengan keluarga yang lebih besar, yaitu sesama anak-anak Tuhan di dalam gereja, saudara. Dan juga sambil kita bertumbuh, sambil kita belajar, kita juga akan menemukan karunia-karunia roh yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Setiap orang memiliki karunia-karunia roh yang berbeda. Dan melalui karunia roh itu, ya kita akan bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus. Jadi ketika saudara pergi ke gereja, hari Minggu itu saudara tidak pergi ke gereja. Saudara bukan pergi ke gereja. Saya tidak pergi ke gereja. Tapi saudara dan saya pergi sebagai gerejanya. Karena gereja, jemaat Tuhan atau tubuh Kristus adalah kumpulan orang-orang percaya. Ya, itu proses yang pertama, proses yang kedua. Proses yang ketiga, setelah proses pertama dilewati, proses kedua dilewati, saudara, kita menjadi dewasa rohani, kita memiliki prinsip-prinsip rohani, prinsip-prinsip surgawi sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup ini, barulah kita akan mulai berfungsi. Orang yang dewasa rohani, dia mulai tahu dan sadar bahwa dia hidup di dunia ini bukan sekedar untuk berbahagia, bukan sekedar untuk berhasil, saudara, ya, bukan sekedar untuk sukses, saudara, ya, bersama keluarga, tetapi dia tahu pasti bahwa dia hidup di dunia sebagai anak-anak Tuhan. Dia tahu pasti bahwa dia memiliki misi kerajaan sorga yang akan digenapi dalam hidupnya sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Nah, ketika seseorang mulai mengerti prinsip ini,
dan mulai memahami prinsip ini dan mulai menghidupi prinsip ini, maka dia akan mulai berfungsi dengan sungguh-sungguh, berfungsi keluar menjadi berkat, berfungsi keluar ya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Yesus, berfungsi keluar menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa berfungsi ya sungguh-sungguh di dalam tubuh Yesus? Ya saudara, satu hal yang justru saya akan tekankan dan saya akan bicarakan adalah pentingnya memahami ketergantungan kita dengan Roh Kudus. Saudara melayani pekerjaan Tuhan untuk berfungsi ya di dalam tubuh Kristus bagi kerajaan Allah, kita tidak mungkin melakukannya dengan hikmat manusia, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan manusia, tetapi kita harus melakukannya bersama Roh Kudus di dalam kita, bersama Roh Kudus yang bekerja melalui kita dan bersama kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, Yesus sendiri, saudara, memberikan pesan kepada murid-muridnya. Ya, kita tahu bahwa ada murid-murid Yesus ya yang sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih, saudara ya, bertumbuh ya bersama dengan Yesus. Ya, tapi Yesus memberikan pesan sebelum dia naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat 8. Perhatikan, firman Tuhan berkata, Yesus berpesan kepada muridnya sebelum naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Murid-murid Yesus pun harus melayani bersama Roh Kudus. Murid-murid Yesus pun harus melayani dengan menantikan Roh Kudus. Haleluya. Bagaimana dengan Yesus sendiri? Saudara, Yesus sampai umur 30 tahun dia tidak melayani, tidak mengajar, tidak menyembuhkan orang sakit, tidak membangkitkan orang mati, saudara, tidak mengusir setan, saudara, sampai umur 30. Tapi kapan Yesus mulai melakukan itu? Ketika Roh Kudus hadir di dalam hidupnya. Ketika dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus adalah pribadi yang pertama yang menerima baptisan pola perjanjian baru. Di mana ada proklamasi dari surga, langit terbuka, ada suara Allah Bapa dari surga berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. Kemudian Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam berupa burung merpati. Amin, saudara. Memenuhi Yesus, saudara. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa Yesus adalah orang pertama yang menerima baptisan pola perjanjian baru. Ya, Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang sebelumnya, tapi tidak ada proklamasi yang menyatakan anakku yang kukasihi. Tidak juga ada turun Roh Kudus, saudara. Tapi Yesuslah ketika muncul, saudara, itu terjadi. Amin, saudara. Dan setelah Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, mendapatkan apa yang tadi ya, pernyataan dari surga tadi, ya, kemudian memperoleh Roh Kudus di dalam hidupnya, barulah Yesus melayani, saudara. Umur 30 tahun, saudara. Luar biasa. Sekali lagi, kalau kita ingin berfungsi sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, ya proses pertama harus dilalui, proses yang kedua harus dilalui, dan kemudian kita memahami dan sadar sungguh bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin berfungsi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, mari kita mau belajar, saudara, tentang pribadi Roh Kudus ini. Ya, saudara, ini menarik sekali karena saya pun diberkati ketika saya membaca ayat-ayat ini, saudara. Amin, saudara. Yesus sendiri berkata, saudara, Yesus sendiri berkata, ya, di dalam Lukas 4, saudara. Lukas 4 ayatnya yang ke-18, ya. Lukas 4 ayat yang ke-18, ya. Ketika mulai melayani, saudara, Yesus berkata apa? Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Perhatikan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Lalu ia mulai mengajar mereka, ya, ayat yang ke-21 katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Oh, puji Tuhan. Yesus pun menyadari sepenuhnya bahwa dia hanya bisa mulai melayani, menyelesaikan misi pekerjaan surgawi itu ketika Roh Kudus bersama dengan dia. Amin, saudara. Nah, topik yang saya akan jelaskan di sini lebih lanjut adalah tentang pribadi Roh Kudus itu, saudara. Kenapa demikian? Saya sendiri heran pada waktu membaca Alkitab. Ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada proklamasi dari surga, ada Roh Kudus turun. Yang aneh, saudara, Roh Kudus yang memenuhi Yesus itu, dia membawa Yesus dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, ini satu tanda tanya besar di dalam hati saya. Ya, mengapa Roh Kudus yang sudah memenuhi Yesus, kemudian Roh Kudus membawa Yesus, dikatakan juga Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, saudara. Ya, saya akan bacakan ayatnya, saudara. Ya, ayatnya ada di Haleluya. Ada di Lukas 4 ayat 1 sebagai contoh, ya. Lukas 4 ayat 1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan, penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Satu lagi ayatnya lagi, saudara. Markus 1 ayat 12 berkata, segera sesudah itu Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun, saudara. Wow, saudara. Saya sendiri bertanya-tanya, ya, cukup bergumul lama, saudara, ya, untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sebelum Yesus mulai melayani, Yesus dibawa oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus tadi, ya, justru pergi ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ketika saya bergumul dan berdoa, saya mendapatkan pencerahan, saudara. Dan saya percaya pencerahan ini berasal dari Roh Kudus. Ya, saudara. Pencerahan ini berkata bahwa ketika peristiwa pencobaan iblis di padang gurun terhadap Yesus, itu sebetulnya tidak berbicara tentang Yesus, karena Yesus belum mulai melayani. Tapi itu lebih berbicara tentang demonstrasi Roh Kudus yang siap untuk membantu Yesus. Saya ulangi lagi, ternyata setelah saya bergumul, saya mendapatkan pencerahan bahwa perginya Yesus ke padang gurun untuk dicobai, ini tidak berbicara tentang Yesus, karena Yesus baru mau melayani, belum mulai melayani, saudara. Tetapi ini lebih banyak berbicara tentang Roh Kudus yang di dalam Yesus, yang akan mendemonstrasikan penyertaannya, pertolongannya, dan dukungannya kepada pelayanan Yesus. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita belajar dari situ, ya. Mari kita lihat, saudara. Ini hasil dari apa yang saya renungkan, saudara. Kalau sudah melihat pencobaan di padang gurun, saudara pasti sudah pernah membaca, ya, sudah menghafal apa yang terjadi ketika Yesus ada di padang gurun, ya. Dia tidak makan 40 hari 40 malam, dia dicobai iblis, saudara, 3 kali pencobaan yang sangat menggiurkan, saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus tetap tegak dengan imannya, menolak, berkata tidak kepada tawaran iblis, dan bahkan mengusir iblis pergi daripadanya. Nah, saudara, lewat peristiwa itu, disitulah saya temukan bahwa sebelum Yesus melayani, Roh Kudus lebih dulu mendemonstrasikan penyertaannya kepada Yesus. Haleluya, saudara. Yang pertama, saudara, demonstrasi Roh Kudus yang pertama adalah, ya, Roh Kudus memberikan kekuatan fisik kepada Yesus untuk melayani. Roh Kudus memberikan kekuatan fisik kepada Yesus untuk melayani. Ya, firman Tuhan berkata di Lukas 4 ayat 2 dikatakan,
Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar, saudara. Saudara bisa bayangkan, manusia Yesus ini, yang dicobai iblis ini manusia Yesus, saudara. Yang disertai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, saudara. Tidak makan 40 hari, 40 malam. Dan dia tetap dalam keadaan sehat. Dan dia tetap dalam keadaan baik. Artinya yang pertama, Roh Kudus mendemonstrasikan bahwa Roh Kudus melindungi Yesus secara fisik. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Kuasa Roh Kudus memampukan Yesus untuk tidak makan 40 hari 40 malam. Berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, tanpa mengalami cedera apapun. Ya, tetap sehat. Saya ulangi lagi. Yang pertama, Roh Kudus mendemonstrasikan bahwa Roh Kudus punya kuasa untuk memberikan kekuatan fisik kepada Yesus dalam pelayanan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Ya, siapa orang yang mampu tidak makan 40 hari 40 malam, saudara? Tapi Yesus melakukannya karena Roh Kudus bersama dia. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita akan lihat, saudara, apa yang terjadi. Roh Kudus memberikan perlindungan dari binatang liar di sekitarnya. Saudara perhatikan, Yesus pada waktu di padang gurun selama 40 hari 40 malam, dia dikelilingi oleh binatang-binatang liar, saudara. Ya, ayatnya berkata apa? Markus 1 ayat 13 berkata, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara, ada tulisan malaikat-malaikat melayani dia. Benar nggak, saudara? Benar, saudara. Tapi malaikat-malaikat melayani dia itu, di dalam ayat yang lain, saudara, itu terjadi setelah Yesus memenangkan pencobaan itu. Setelah iblis diusir pergi, barulah malaikat-malaikat melayani Yesus. Ya, itu ada di ayatnya, saudara, di Matius 4 ayat 11 saya bacakan. Lalu iblis meninggalkan dia. Perhatikan. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oh, puji Tuhan, saudara. Yang pertama, Roh Kudus memberikan perlindungan fisik. Ya, kemampuan fisik kepada Yesus Kristus. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus mendemonstrasikan ia melindungi Yesus dari binatang-binatang liar. Ada perlindungan ya secara khusus oleh Roh Kudus terhadap binatang-binatang liar yang ada di sekitarnya. Amin, saudara. Luar biasa. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat yang ketiga. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus memberikan penghiburan. Ya, mungkin ini agak aneh, saudara. Ya, jarang dikhotbahkan. Tapi bagi saya ini sangat-sangat memberkati. Ya, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada Yesus, sehingga dia tidak pernah merasa kesepian dan frustasi. Saudara bisa bayangkan 40 hari, 40 malam di padang gurun sendirian. Tidak ada teman, ya selain Roh Kudus, saudara. Ya, selain Roh Kudus, tidak ada orang lain selain Roh Kudus. Tapi Yesus tidak merasa kesepian. Yesus tidak merasa frustasi. Amin, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan penghiburan. Bukankah kita tahu bahwa Roh Kudus juga disebut sebagai roh penghibur di dalam Alkitab? Ya, sebutan Roh Kudus itu ada roh kebenaran, ya, ada roh penghibur, saudara. Ya, salah satunya Roh Kudus yang menghibur Yesus sehingga tidak kesepian di padang gurun selama 40 hari 40 malam, saudara. Bukankah dalam hidup ini, dalam melayani Tuhan, kadang-kadang kita juga merasa kesepian? Kadang-kadang setelah kita aktif melayani Tuhan,
Saudara, kita mulai ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita yang lama, teman-teman kita yang lama dulu, saudara. Khususnya teman-teman yang akrab dengan kita sebelum kita bertobat, saudara. Ya, kadang-kadang dalam pelayanan kita mengalami kesendirian, kadang-kadang diasingkan, kadang-kadang dikucilkan, kadang-kadang nggak terlalu disukai oleh orang lain, dianggap orang yang fanatik, saudara, kira-kira begitu ya. Tapi jangan lupa, Roh Kudus memberikan penghiburan, termasuk memberikan penghiburan kepada Yesus Kristus selama 40 hari 40 malam di padang pasir. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, ayat yang saya bacakan Yohanes 14 ayat 26, ya. Tetapi penghibur, nah, lihat. Tetapi penghibur siapa dia? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat, Roh Kudus disebut sebagai Roh penghibur. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan itu ada bersama Yesus. Dan juga ada bersama kita sebagai orang-orang percaya. Amin, saudara. Yang berikutnya, yang keempat, saudara. Yang keempat, saudara. Roh Kudus, saudara, memberikan keteguhan iman dan hikmat serta otoritas kuasa kepada Yesus untuk menolak, untuk menjawab 3 godaan iblis itu dengan tegas, serta mengusir iblis untuk pergi, saudara. Saya ulangi lagi, ya, saudara tahu, Yesus digoda, dicobai oleh iblis. Dalam situasi yang lapar, ya, iblis berkata, engkau bisa membuat batu ini jadi roti. Ya, kemudian, ya, kebutuhan Yesus pada saat itu. Ya, iblis menawarkan kebutuhan, saudara. Ya, kemudian ditolak oleh Yesus dengan jawaban yang luar biasa, saudara. Dengan tegas, saudara. Gagal dengan kebutuhan, saudara, ya, iblis menawarkan apa, saudara? Ketenaran, saudara. Ya, Yesus dibawa ke bumbungan Allah yang tinggi, dan iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis malaikat akan menatang kakimu, sehingga kakimu tidak akan terantuk batu. Engkau jadi terkenal, ya, engkau dipuji-puji orang, saudara. Nah, ketika gagal dengan kebutuhan, saudara, iblis menawarkan ketenaran, saudara. Iblis menawarkan puji-pujian yang bisa didapatkan dari banyak orang. Yesus pun menolak dan iblis gagal. Yang ketiga, gagal yang kedua, iblis menawarkan yang ketiga, yaitu kekuasaan dan kekayaan. Yesus dibawa ke bukit yang tinggi, saudara, gunung yang tinggi, kemudian iblis menunjukkan seluruh dunia, kerajaan dunia, ya, kemudian iblis berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Semuanya akan kuberikan kepadamu, asal engkau mau menyembah aku. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, mari kita baca di Matius 4 ayat 10, kita semua tahu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya Roh Kudus memberikan kepada Yesus keteguhan iman. Roh Kudus memberikan kepada Yesus hikmat untuk bisa menjawab dengan tegas. Dan Roh Kudus juga memberikan Yesus otoritas untuk mengusir iblis pergi dari hadapannya. Dan iblis pergi. Dan ketika iblis pergi, itulah malaikat baru datang untuk melayani Yesus. Amin, saudara. Oh, saudara, saya ketika membaca ayat ini dan mendapatkan pencerahan, ya, saya baru sadar bahwa sungguh-sungguh siapapun kita tidak akan mungkin bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus tanpa Roh Kudus. Ada proses kelahiran baru, itu juga proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada bergabung dengan gerejanya, jemaatnya, tubuh Kristus yang ada di bumi ini. Mulai belajar, mulai berlatih, mulai menemukan karunia-karunia roh yang Tuhan taruh di dalam diri kita sebagai orang percaya.
Ini pun perlu Roh Kudus di dalam pertumbuhan, saudara. Tapi kemudian kita sungguh-sungguh bisa berfungsi keluar, menjadi berkat bagi banyak orang. Berfungsi keluar bersama gerejanya. Berfungsi keluar bersama gereja GBI Sukacita. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara, lewat apa saudara? Lewat karunia yang masing-masing sudah diberikan. Apapun saudara karunia roh yang Tuhan berikan kepada saudara, itu dipenuhi dengan kuasa. Dan di dalam Alkitab ada lebih dari 27 karunia roh, saudara. Kita tahu ada buah roh, ya, terdiri dari 9. Tapi juga disebutkan ada karunia roh, ya, ada 9 juga. Tapi di luar itu, saudara, ada karunia-karunia roh yang lain. Sehingga jumlahnya tidak hanya 9, tetapi 27. Contoh karunia sebagai martir. Ya, karunia memberi tumpangan, saudara. Ada banyak, saudara. Nanti satu saat kita bisa bahas, saudara. Sehingga ketika sudah bergabung di dalam gereja, saudara juga akan bisa menemukan karunia-karunia apa yang Roh Kudus berikan kepada saya. Supaya saya bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus. Sesuai dengan posisi saya, sesuai dengan karunia saya, bersama-sama dengan tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang lain, organ tubuh Kristus yang lain, dari GBI Sukacita di Bandung, dan kami bersama-sama sebagai tubuh Kristus akan berfungsi bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, saya mau sampaikan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita belajar dari apa yang? Bagaimana caranya supaya kita bisa sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, dan akhirnya berfungsi di dalam tubuh Kristus. Saudara, wow, yang pertama, saudara, perhatikan, saya mau sampaikan, kita mau belajar juga dari Yesus. Yang pertama, apapun jenis pelayanan kita, sadarlah bahwa kita sedang melayani Allah dan kerajaan surga. Apapun pelayanan saudara, ya, di gereja, di luar gereja, saudara, di ibadah minggu, atau di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain, apapun, saudara, jenis pelayanan saudara, saudara harus sadar bahwa saudara sedang melayani Allah dan kerajaan surga. Ya, kemudian yang berikutnya adalah libatkanlah Roh Kudus sejak awal. Ya, persiapan, ya, sejak persiapan dalam pelayanan. Karena urapan dan kuasa itu bersumber dari tempat yang tersembunyi. Saat kita bersama Allah Bapa dan sadar sepenuhnya untuk bergantung sepenuhnya kepadanya melalui Roh Kudus. Haleluya. Ya, benar saudara. Benar saudara. Saya ulangi lagi, yang pertama, sadarlah. Saya mesti sadar, kita semua sadar. Apapun karunia Tuhan, karunia roh yang diberikan kepada kita, sebagai apapun. Ya saudara, melayani di gereja Tuhan, mungkin di luar gereja, ya, mungkin melayani bersama program-program gereja, aktivitas gereja, sebagai apapun. Kalau itu karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, itu memiliki kuasa dan urapan, saudara. Amin, saudara. Dan yang berikutnya, jangan lupa tadi, sejak awal, sebelum melayani, ya, libatkanlah Roh Kudus, saudara. Ya, libatkanlah Roh Kudus. Saudara, kenapa, saudara? Karena urapan dan kuasa itu tidak muncul, tidak timbul ketika kita berada di panggung, atau ketika kita sedang melayani, atau ketika, saudara, kita di hadapan banyak orang. Tidak, saudara. Urapan dan kuasa itu justru bersumber ketika kita berada di tempat yang sunyi bersama Tuhan. Kita sepenuhnya sadar sejak awal bahwa kita tidak akan mampu melakukan pelayanan tanpa penyertaan Roh Kudus. Saudara, sejak awal, ya, urapan itu, kuasa itu muncul dari tempat yang tersembunyi itulah. Saudara, dan urapan itu akan
termanifestasi ketika kita melayani. Ya saudara, di dalam pelayanan yang nyata, saudara. Oh puji Tuhan, saudara. Sama dengan yang dilakukan Yesus. Saudara perhatikan, Yesus luar biasa, saudara. Saya mau bacakan satu ayat, saudara, yang pasti kita juga sering membaca ayat ini. Markus 1 ayat 35 sampai 38. Ya saudara, ayatnya berkata begini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Saudara perhatikan, Yesus kadang pelayanannya sampai malam hari, saudara. Melayani ribuan orang, saudara. Sampai malam hari. Tapi pagi-pagi, benar. Ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saya percaya, Yesus punya kesadaran yang penuh bahwa dia harus melekat kepada Bapa. Dia harus bergantung penuh kepada Roh Kudus. Untuk bisa menyelesaikan misi kerajaan surga, dia mesti bergantung penuh kepada Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Dia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Coba saudara bayangkan, ketika Petrus mencari Yesus tidak ada, padahal sudah banyak orang menanti, saudara. Ya, tiba-tiba ditemukan Yesus di tempat sunyi sedang berdoa. Ya, kalau pakai bahasa sehari-hari, Petrus akan berkata, Yesus, waduh kita cari-cari kamu dong. Di mana kamu? Waduh, baru di sini ya, ketemu di sini. Lihat, banyak orang sudah menunggu. Pelayanan kita berhasil, sukses. Banyak orang datang, banyak orang menunggu. Saudara, betul nggak saudara? Kira-kira begitulah ya. Tapi Yesus berkata, enggak. Aku harus meninggalkan tempat ini. Dan aku harus pergi ke tempat lain. Karena ke tempat lain juga, aku harus memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi? Yesus pergi meninggalkan banyak orang yang sudah menunggu karena keberhasilan pelayanan malam sebelumnya. Kenapa? Karena saya percaya Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus tidak bergerak dengan inisiatifnya sendiri. Yesus tidak bergerak dengan idenya sendiri. Tapi Yesus bergerak dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia bergerak dengan mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya. Saudara, apapun yang saudara apapun yang Tuhan anugerahkan untuk saudara melayani. Ya, saya kasih contoh saja. Apakah sebagai penerima tamu ibadah hari Minggu? Apakah sebagai kolektan, saudara? Apakah sebagai pengurus sound system di belakang yang tidak kelihatan? Apakah yang sedang menyediakan konsumsi setelah habis ibadah Minggu? Biasanya begitu, saudara. Betul kan? Apakah saudara sebagai song leader, singer, pemain musik, saudara? Apakah saudara yang merapikan gereja dan membersihkan gereja untuk ibadah hari Minggu itu? Sebagai contoh saja, saudara. Dan yang lain-lain, saudara. Tahukah saudara bahwa saudara sedang melayani Allah? Saudara sedang melayani kerajaan surga. Dan semuanya itu butuh kuasa. Apapun yang saudara lakukan, karunia-karunia roh apapun yang Roh Kudus berikan kepada saudara, kalau saudara pahami itu, bahwa saudara sedang melayani pekerjaan surga, sebagai apapun, maka kuasa itu akan tercurah. Kuasa itu akan termanifestasi di dalam pelayanan tubuh Kristus, saudara. Ya, kita tidak bisa melayani sendiri-sendiri. Lihatlah tubuh ini, jantung walaupun hebat, saudara. Ya, pasti dibilang hebat, jantung itu organ yang penting. Tapi jantung nggak bisa keluar dari tubuh untuk hidup sendiri. Ginjal tidak bisa keluar dari tubuh untuk hidup sendiri. Semua tubuh harus bersatu, menempel, ya, berkaitan di dalam satu tubuh. Yesus sebagai kepala. Amin, saudara. Amin. Baru itulah yang akan terjadi. Ya, semuanya berperan sesuai karunia-Nya. Semuanya berperan disertai kuasa dan urapan. Dan sungguh-sungguh saudara dan saya, ya, termasuk GBI Sukacita, pasti sudah dan akan lebih lagi berfungsi di dalam tubuh Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Demikianlah berkat firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang akan
menyempurnakan, memperjelas, dan melengkapi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan, hamba-Mu yang sederhana ini selesai berhenti untuk menyampaikan penjelasan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi kami percaya Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan, Roh Kuduslah yang akan memperjelas, Roh Kuduslah yang akan melengkapi, sehingga pesan sederhana ini akan bisa diterima oleh kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi di GBI Sukacita ini dengan lebih indah, lebih lengkap, dan lebih sempurna, dan membawa berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan Jemaat GBI Sukacita yang sangat dikasihi Tuhan. Sekali lagi senang bisa bertemu melalui online ini. Dan saya juga mohon pamit kepada Bapak Gembala senior saya yang saya hormati, yang juga sangat dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Bersih Tarigan, bersama ibu, bersama anak, menantu, dan cucu. Ya, saya mohon diri, saya mohon pamit. Satu saat kita akan bertemu secara fisik, dan pasti kita akan semakin diberkati dan sama-sama diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami muji Engkau Tuhan sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita akan sembah Dia. Ternyatakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak puji. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami nyatakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup setiap kami, khususnya dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama Tuhan bersyukur buat hamba-Mu, Pak Tarigan sebagai gembala yang Tuhan percayakan dalam gereja ini. Terima kasih buat hikmat, buat kekuatan, buat sukacita. Bahkan kami percaya dengan umur yang panjang Tuhan berkati beliau. Supaya lewat hamba-Mu ini Tuhan, pelayanan baik yang ada di pusat maupun di tim-tim misi, tanggung jawab yang besar, semua boleh ditangani dengan baik dan semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati ibu dan anak-anak. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga memelihara dan Tuhan juga menjadikan mereka menjadi saluran berkat-Mu dalam setiap bagian yang Tuhan percayakan. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala.
Tuhan, biar kasih karunia Allah, kemurahan, kebajikan Allah melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga dengan tanggung jawab yang besar Tuhan, beliau boleh tetap berdiri, boleh tetap menjadi saluran berkat-Mu. Dan banyak orang boleh diberkati. Engkau memberkati ibu dan Engkau memberkati anak-anak. Tuhan, kami bersyukur juga bahwa semua yang melayani di gereja ini Tuhan. Tuhan juga memberkati, Tuhan melimpahkan segala kebaikan untuk setiap hamba-hamba-Mu ini. Sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat untuk setiap pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak yang baik, juga kami memberkati untuk setiap tim-tim misi kami yang Tuhan percayakan di ladang misi. Kami berdoa juga kasih karunia yang sama, anugerah yang sama mengalir melimpah atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mereka tidak kekurangan karena Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan untuk apapun yang mereka perlukan. Sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami memberkati juga bahkan untuk semua gereja-gereja Tuhan dari semua denominasi. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Allah yang akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan ini, bahkan semua gereja Tuhan di tengah kesulitan saat ini Tuhan boleh tetap teguh, boleh tetap kuat, dan Allah menyediakan segala yang mereka perlukan sehingga gereja Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Engkau Allah yang akan melimpahkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur buat pemeliharaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Engkau mencintai bangsa ini, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Sampai hari ini kami melihat kebaikan Tuhan lah yang terus ada di tengah bangsa ini. Menolong baik pemimpin kami dan semua jajarannya. Dalam setiap tanggung jawab mereka ada hikmat Tuhan untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Bahkan kami percaya juga untuk pandemik yang sedang masih terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia karena Engkau mencintai bangsa Indonesia. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat. Kami menadahkan tangan kami sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih karena kasih karunia-Mu Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup setiap kami. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, lusa, sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput setiap kami orang yang percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kami bersuka cita buat Engkau Tuhan. Dan kami menaikkan pujian kami kepada Engkau sebab Engkau Allah yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Gloria, haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak
cuma Tuhan nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Music. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari cuma Tuhan nyatakan. We give you glory.